Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, Ya. ini kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maria akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Terus? riwayat Muslim nomor 127. Nah, terus? Kamu itu siapa itu? Enggak, tunggu dulu, baca dong, lengkapkan hadisnya, aku jangan udah dipotong. Itu ku bilang kalian ini umat takiyah. Hadis lengkapnya dibacakan, Bung. Iya. Dibacakan hadis lengkapnya. Di tengah kamu dia akan menjadi hakim yang adil. Akan menghancurkan apa? Dia akan menjadi Salib. hakim yang adil. Kamu itu Apa? siapa itu dulu yang harus Tunggu dijelaskan. dulu, tunggu dulu. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan Ya udah, nggak pajak. masalah. Yang kita bahas itu sekarang. Nah, sekarang yang diadili ini siapa? Yang percaya salib ini yang diadili siapa? Yang percaya salib. Loh, jangan dulu lari ganti topik kalau kamu diskusi. Malu dikit dong fans MU. Kau kan nggak tahu malu ah. Melawan kau sama gua. Bangsat. Nah, ini ada Zuma nih, bagus nih. Kita tanya dulu ya. Zuma, Buka komal untuk bertanya ke yang datang gitu. nah ini Pak Amir soalnya tidak menjawab. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, Ya. ini kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maria akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Terus? riwayat Muslim nomor 127. Nah, terus? Kamu itu siapa itu? Enggak, tunggu dulu, baca dong, lengkapkan hadisnya, udah, aku jangan udah dipotong. Itu ku bilang Waduh. kalian ini umat takiyah. Hadis lengkapnya dibacakan, Bung. Iya. Dibacakan hadis lengkapnya. Di tengah kamu dia akan menjadi hakim yang adil. Akan menghancurkan apa? Dia akan menjadi Salib. hakim yang adil. Kamu itu Apa? siapa itu dulu yang harus Tunggu dijelaskan. dulu, tunggu dulu. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan Ya udah, nggak pajak. masalah. Yang kita bahas itu sekarang. Nah, Isa sekarang hanya yang untuk diadili Bani ini Israel siapa? atau semua Yang bangsa, percaya itu salib dulu. ini yang diadili siapa? Yang percaya salib. Loh, jangan dulu lari ganti topik kalau kamu diskusi. Gini tadi loh Bang Juma, saya menjelaskan Iya. Injil Kerajaan Allah yang diajarkan kepada murid-muridnya atau pada kaum Bani Israel. Injil apakah itu? Apa Injil Markus, Matius? Kan enggak. Berarti ada Injil atau firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya. Seandainya muridnya mencatat terkait kehidupannya Yesus, itu selevel hadis. Bener nggak Kang Juma? Terkait Betul, ajaran-ajarannya Yesus dicatat Saya sama jawab ya. murid-muridnya. Saya Itu jawab bukan ya, Injil, tolong itu dengar namanya ya. hadis. Jangan Kalau di kalau dalam- ya, Saya di dalam jawab Torah ya, atau tolong Torah yang- dengar ya. Tuh. Saya jawab Silakan, ya, Bang jangan Juma. dipotong ya teman-teman. Ya. Pasti Jawab panjang ya. ini. Ini kan pertanyaannya Amir, Injil yang mana? Artinya ada sebuah buku yang dibawa oleh Yesus. Jadi tidak seperti itu pemahaman Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Segala perkataan dan perbuatannya dicatat oleh murid-muridnya. Begitu loh. Jadi Injil itu artinya firman. Firman Allah. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan atau sekedar leksi atau sekedar tulisan. Gitu. Pemahaman Kristen kan Anda bertanya tentang Kristen nih, kami menjawab tentang Kristen. Firman itu artinya daya pikir atau logosnya Allah gitu. Kemudian dia mengucapkan itu namanya leko. Kemudian dituliskan itu namanya terlalu leksi. dalam, Bang Arjuna, sudah terlalu dalam. Itu terlalu dalam. Kita nggak perlu membuang-buang energi membahas itu terhadap orang yang emang tidak menerima kebenaran. Kita cukup aja kembali bertanya lagi kepada dua orang saudara kita ini, jika apa yang mereka gembar-gemborkan setiap hari pakai ayat-ayat sucinya kita gitu kan, jika benar, maka mereka harus bisa membuktikan bahwa ada aliran Kristen yang percaya akan Nabi Muhammad sepenuhnya. Itu aja kita suruh mereka jawab gitu loh. Gimana Zuma? Ada nggak?
kalau aliran Kristen percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya secara menyeluruh itu nggak ada. Nah, bagus. Artinya Anda kami anjurkan untuk membuat aliran baru yang bernama Krislam, ya. Oh, nggak bisa. Uskupnya Nggak bisa adalah gitu, Zulkifli karena M. orang yang sudah percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pasti sudah Islam sekarang. Masa percaya Kita kepada ngomong yang Rasulullah sekarang. tapi bikin agama baru? Itu datanya di mana itu? Tidak seperti di kalian. Gini, brother. Ada percaya Yesus tapi ada sebagai firman, ada sebagai Tuhan, ada sebagai anak Tuhan, ada sebagai Bapa itu sendiri. Itu di Kristen. Kalau di Islam, begitu percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW, langsung Islam dia. Apapun agamanya sebelumnya, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Oke lah, itu katakan zaman dulu. Kan kalian berdakwah ini di tahun 2022. Maka Iya. untuk memperkuat dakwah kalian kan selalu pakai Injil, bahas tentang Injil dan Injil setiap hari ya. Nah, kalian itu harus bisa membuat satu aliran baru di mana memang apa yang kalian katakan tiap hari dakwahkan. Mungkin 3/4 hidup kalian ini kan ada di TikTok nih. Kalian harus bisa membuat suatu fakta kebenaran bahwa ada kebenaran dari Injil-Injil yang kalian comot, dan itu membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, bro. Saranku sih seperti itu. Supaya kita tidak terus-terusan diskusi debat kusir seperti ini. Kalau Anda bisa mengkanonkan kitab-kitab suci kami sesuai dengan kehendak kalian, itu akan lebih bagus. Kalian daftarkan ke Departemen Agama Indonesia, jadi satu agama, di mana uskupnya adalah Zuma, dan imamnya bisa jadi Pak Amir atau siapapun, gitu. Jadi kita nggak berdiskusi buta begini terus. Pak Amir contohnya tadi, kerajaan Allah itu bukan begini-begini. Nah, sementara Zulkifli juga bilang kerajaan Allah itu kerajaan Arab Saudi. Nah, kan kalian mesti punya satu kanonik, kanon itu bahasa Arab ya, artinya penggaris kan. Satu dasar yang memang itu udah pakem. Jadi kalian lebih mudah lagi memualafkan orang-orang Kristen tanpa paksaan. Kan tidak ada paksaan dalam Islam kan? Gitu, Bro Zuma. Iya, jadi gini, permasalahan sebenarnya itu bukan di kita di Islam. Permasalahan itu ada di internal kalian. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah memberikan firman itu kepada murid-muridnya yang asli. Masalahnya firman itu sudah nggak ada. Yang ada tinggal catatan-catatan wartawan yang kalian jadikan sebagai kitab. Benar yang dikatakan oleh Bang Amir tadi, bahwa kitab kalian itu untuk duduk sebagai hadits saja itu susah. Susah dia. Kenapa? Karena tidak sampai kepada Yesus. Nggak sampai, tidak ada pemberitaan secara sanad. Yesus berkata kepada Markus, Yesus berkata kepada Lukas, dan itu disaksikan banyak orang. Nggak ada itu cerita. Artinya pemberitaan yang mereka bawa itu adalah hasil tulisan mereka sendiri yang tidak ada konfirmasi terhadap sumber. Kalau di Islam itu namanya maudhu, berita palsu. Contoh, Yesus diberitakan kemudian merubah air menjadi anggur. Apakah informasi itu valid? Betul-betul dari Yesus? Apa yang menjadi dasar pijakannya? Karena tidak ada dasar pijakannya, maka saya katakan itu berita palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memberitakannya. Dan apa dasar pijakannya untuk kita katakan itu? Sementara ukurannya adalah Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Artinya sebelum terangkat ke langit, dia sudah memberitakan firman itu. Nah, buktinya mana firman yang kemudian Yesus beritakan itu? Kasih ya. Thank you. Nah, mana firman itu yang Yesus sudah beritakan? Sejatinya firman yang diterima Yesus itu ya sudah dikumpulkan oleh murid-muridnya. Setelah Yesus itu ada konfirmasi kebenaran firman itu, didaras ulang apakah sudah sesuai dengan perkataan Yesus atau tidak. Kalau kurang ditambah, kalau dia berlebihan dikurangi, harus dipaskan dengan firman yang diterima. Kenapa? Perintah di dalam Bible itu sendiri, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Berarti harus ada
teori mendaras yang kemudian dipraktekkan oleh murid-murid Yesus di hadapan Yesus itu sendiri. Tapi kan nggak ada. Itu masalahnya itu di internal kalian, kawan-kawan. Silakan. Iya, masalah di internal kalian. Di internal kami, meskipun saya nggak dapat poinnya sih. Terus gini Bro Zuma, katakanlah yang kamu sebutkan itu benar ya. Kami salah membaca kitab atau kami dapat kitab palsu. Nah, artinya kamu harus bisa membuat satu kanon di mana itu kitab-kitab yang kalian cocok logikan itu menjadi satu dasar untuk memperkuat keislaman. Itu tadi yang ku bilang. Maka bikinlah sekte baru, sekte Krislam itu, di mana orang-orang yang di dalam kitab suci kami, kitab Injil ya, kalian comot, terus kalian cocok logikan ke Quran, kalian kanonkan. Misalnya namanya Zulkifli Al-Muqaddas atau Abdul Amir Al-Muqaddas namanya. Gitu loh. Jadi kita nggak seperti ini. Karena kamu mau bilang apapun tadi, kisah-kisah para pewarta, Markus tidak bertemu Yesus, meskipun ada tulisannya Yesus mengutus 70 utusan. Kamu belum baca. Nah, itu kan hanya dari asumsi kalian. Jadi kalian harus membuat suatu comot-comot Alkitab itu, bikin kanonkan yang baru, Zuma. Supaya kita tidak terus perang di sini. Di Komal ini kita perang. Kalau kamu bisa begitu kan, dakwahmu akan lebih lancar, banyak masuk Islam. Kalau banyak masuk Islam, banyak orang masuk surga kan, gitu. Ya, jadi gini teman-teman, kami itu bukan pewarta Bible yang mencocokkan kitabnya Yahudi untuk kemudian mengangkat seorang oknum manusia ini untuk kita jadi ngomong Tuhan. Injil, brother. Kita ngomong Injil. Saya belum berbicara tentang kitab Yahudi. Kita ngomong Injil dulu. Iya, Injil. maksud saya Anda sedang ingin menuntun saya supaya saya seperti Lukas, Paulus, Markus, Matius dan penulis-penulis kitab kanonik itu. Nggak bisa. Al-Quran tidak mengajarkan kami begitu. Al-Quran cukup mengatakan apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Kan betul, gitu. Iya. Anggaplah saya dengan Aderion percaya. Saya Aderion dengan Kaisar Agustus percaya. Kalimat yang kalian kutip itu kalian kanonkan dan kalian jepret di sebelumnya surat Al-Fatihah. Ngerti nggak? Oh, nggak bisa. Kami bukan Kristen, Bung. Kristen mungkin bisa jadi Kristen beberapa dekade ke depan itu bikin kitab baru. Kalau di Islam nggak bisa. Kutipan yang kalian ambil itu kalian sendiri tidak percaya. Itu hanya untuk memfitnah gitu loh. Bukan. Kan kita nggak memfitnah. Karena Al-Quran membimbing kami, dikatakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, jangan kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan. Namun katakanlah seperti apa yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, tunggu sabar. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan jangan kau percaya, jangan juga kau dustakan. Makanya kami menggunakan kitab kalian, tapi kami tidak percaya dan kami tidak dustakan itu. Nah, gitu. Kalian menggunakan kitab kami, tapi kalian nggak percaya. Ya artinya itu cocok logi, bahasa Ibrani-nya. Cocok logi. Al-Quran mengatakan, apakah kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu? Apatat mauna ayyuminu lakum. Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman, lalu mereka mengubahnya. Nah tuh, lalu mereka mengubahnya. Itu dulu yang Injil, itu bukan Injil, Bang. Paling fatal. Sebentar cuma. Yang paling fatal, Allah bersama Quran, bersama Muhammad tidak tahu apa itu Kristen. Kalian hanya tahu itu Nasrani. Gitu loh. Sementara kalian itu sudah terjerembab di dalam kisah-kisah yang ahistoris. Gitu. Coba saya tanya dari semua teman-teman di sini, ada 201 orang. Kalian tahu nggak kalau Nabi, ternyata di dalam Islam ada Nabi itu orang Yunani? Coba, ada yang tahu nggak? Ini salah satu contoh untuk menguatkan argumen saya. Dari 207 orang, kalian tahu nggak? Dari berapa jumlah kalian yang tahu bahwa ada Nabi Islam adalah orang Yunani?
Kalau gue tahu. Tahu ya? Pak Amir tahu nggak? Pak Amir, Pak Ikhwan, Zulkifli tahu nggak? Kalau nabi kalian ada orang Yunani? Siapa tuh? Kalian kan udah ahli nih. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Amir? Amir, rajanya Rocos? Oh, tidur. Ikhwan? Enggak ada. Saya nggak tahu, nggak ada penjelasan. Nggak ada ya? Nggak ada Oh penjelasan. ya udah. Nggak ada yang tahu ya. Nabi kalian orang Yunani namanya itu Zulkarnain. Ya, Bener bang. ketawa. Bener. Iya. Serius. Ketawa. Patahkan Iya. argumen saya. Saya pakai dalil bahwa yang sebutkan itu adalah sepupu baginda Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Abbas. Ya cari dulu. Mengeningkan cipta dulu, cari, baru bantah. Ya, jadi tidak ada internal Islam yang bisa percaya apa yang kamu katakan itu. Al-Quran hanya mengatakan begini, ya, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, sungguh telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya. Jadi bisa jadi ada nabi ke India, ke orang Malaysia, ke Mesir. Kan ini memang dia orang Yunani pak. Ya, coba Memang itu tunjukkan di orang mana Yunani. datanya di dalam Al-Quran itu diterangkan. Ini jurus mereka. Kalau mereka Enggak, bilang, tunjukkan dalilnya. Jangan-jangan nanti kau katakan ada nabi yang diutus oleh Allah ke orang Papua. Sebetulnya ini menunjukkan Kalian kan bahwa bisa kalian aja itu- bertakia gitu. Apapun Brother, bisa kalian lakukan. itu Kenapa? loh. Aku mengutus kalian cerdik seperti Kamu- ular. Jadi untuk menyesatkan Kamu manusia, tidak- apapun bisa kalian lakukan. Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya datanya mana? Data primer Kami bahwa tidak- Allah kita SWT sedang mengutus membahas- nabi kepada Yunani. Kalau Ya, yang saya kita lihat di dalam sedang kisah membahas- para rasul 13 nomor 1 justru memang di dalam kitab kalian itu Tuhan mengutus nabi ke Yunani, orang Yunani gitu, termasuk Saulus. Nah, dan kalian tahu ya, Pak Amir setuju nggak? Setuju nggak dengan ya ini nanti jadi melebar ya. Dan ini aku kasih tahu aja ya. Ternyata si Zulkarnain itu dalam sejarahnya dia itu adalah seorang LGBT, Pra. Tahu bang. Pak. Bagaimana Segala mungkin seorang macam LGBT takia bisa jadi- kalian ungkapkan di Coba sini kalian- untuk melemahkan coba iman Islam, kalian- tapi loh. itu nggak akan bisa karena Tidak, kami tidak, paham. tidak. Kami Saya paham. berbicara masalah Umat terdahulu sebelum kami Islam itu adalah gemar berdusta dan menyebarkan dusta. Manusia Kalian aja tidak mereka tahu, sebarkan sebagai kalian Tuhan. tidak- Jadi kami nggak heran. Kalian tidak tahu apa itu Kristen. Di dalam kitab suci kalian yang ada hanya Nasrani. Makanya tadi saya mencontohkan. Ya lebih parah Jangan lagi, kan? Kristen itu lebih Jangan. parah. Karena bukan ajaran Ya, para lebih nabi. Di mana Nasara ada itu masih tulisan mending. Kristen dalam Nasara Di itu masih mana ada pengikut tulisan nabi. Kristen? Tapi kalau Kristen pengikut siapa ini? Siapa yang diikuti Kristen? Nyembah manusia. Ada nggak nabi-nabi yang mengajarkan nyembah manusia? Ada nggak? makanya di dalam Islam Itu ya parah itu. gelar Isa itu ada Al-Masih. Pengikutnya adalah Masihiyun. Anehnya orang Islam menuduh pengikut Isa itulah Nasrani. Aturannya namanya Isa Al-Nasoro, bukan Isa Al-Masih. Itu udah error, bro. Jadi yang saya tunjukkan barusan bahwa kalian sendiri dengan kitab suci kalian bingung, tapi kalian berusaha mengobok-obok kitab suci kami gitu loh. Bahkan kalian sendiri tidak tahu bahwa nabi kalian itu ada yang dari Yunani, namanya Zulkarnain. Ya, Zulkarnain di ini mana datanya punya- kalau Zulkarnain dari Yunani? Loh, saya menukil dari kutipan Ibnu Abbas salah satunya. Saya punya ratusan data. Nah, Gue Ya, punya dari Waqib. Kalau Kamu cuma ya, riwayat-riwayat kayak begitu, tidak ada susahnya bagi kalian untuk banyak, bro. Loh bang, itu untuk ulama bang. membuat literasi kayak begitu, nggak ada susahnya. Itu mufasir, Ibnu itu Abbas mufasir. siapanya Mau Nabi fasirnya Muhammad? dari mana? Ibnu Abbas. Sebentar, Ibnu Abbas itu siapanya Nabi Muhammad, Zulkifli? Ini Ibnu namanya Abbas sama itu kayak kamu, loh. bagian daripada sahabat. Iya, Iya, siapanya bukan Nabi hanya Muhammad? itu. Bukan Dia hanya sahabat bang. Iya, Dia siapanya enggak, Nabi bukan begitu cara belajar Islamnya Halo. itu nggak begitu.
Lo Lah, jadi Jadi kita mesti siapanya Nabi identifikasi dulu dong dirinya. Siapa itu Ibnu Ya, Abbas? terus Selain apa? sahabat Kalau misalnya dia betul sebagai orang Yunani, memang masalahnya apa? enggak, tunggu dulu Bang. Itu Ibnu Abbas masalahnya dulu. di mana? Pra. Ibnu Abbas dulu, Pra. Biar si kita tahu Ya, nih Ibnu Abbas kelas itu siapa? informasi ini. Namamu Enggak, kan- enggak namamu usah kan ke sana. Zulkifli. Enggak usah ke sana. Brother, Yang saya kamu saya nggak tahu tanya nih. dulu, kalau misalnya dia diutus kepada orang Yunani, kenapa rupanya? Kenapa kan? Bukan diutus rupanya? orang Yunani, Bagus. Bang. Dia orang Sebentar. Yunani. Ya enggak Dia apa-apa. orang Emang Yunani. kenapa? Kan Al-Qur'an sudah mengatakan. Kan Al-Qur'an sudah mengatakan demikian yang saya bacakan tadi. Ntar rekamannya Jadi nggak aku apa-apa. minta habis. Ola kada arsalna rasulan. Kan sudah jelas. Kan? Nah, bener. Baginda Zulkifli udah bilang bener. Emang kenapa? Loh, kok, Berarti kan kok iya. benar? Kok benar? Ya, memang benar. Permasalahannya gini. Kalian itu maksa, kalian itu maksa karena kalian itu Nggak matakia. masalah, nggak masalah. Sekarang aku nanya, namamu kan ada Zulkifli M. Abbas nih. Nama lagi. Nanti Ibnu ku tanya Abbas itu Nabi Ido apa maknanya, kalian kelabakan nanti. Sebentar. Tahu gua. Sebentar. Nabi itu tahu. Namamu kan sama kayak Siapa tuh Nabi Ibnu Ido? Abbas. Ada Ibnu Abbas itu penulis siapanya Baginda Rasul. Coba aku tanya. Enggak usah Ibnu lari ke Abbas. sana, enggak usah ke sana. Loh, sebentar, Kita tanya tidak dulu, sedang ini cerdas. berbicara tentang biografi Ini ini. cerdas cermat Al-Quran, bro. Enggak, Cerdas salah. cermat Al-Quran. Cukup Al-Qur'an yang Ibnu menjawab Abbas. Anda. Al-Qur'an menerangkan Ternyata- di dalam surah Yunus ayat 47 itu Astaga. sudah cukup bagi umat Islam. Apa yang Bang, nggak dikatakan bisa, oleh Bang, kalau- Al-Qur'an? Sebentar. Nggak bisa, cuma Al-Quran nggak susah, bisa, Bang. susah kalian Nggak itu, bisa. susah. Bang, kalau memang ada Nggak bisa Quran pula. menjawab. Dengarkan, Nggak, dengarkan dengar, saya, Bang. dengarkan saya, Nggak dengarkan akan saya. mungkin ada mufasir. Walikulli ummatir rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan setiap umat itu mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit Rasul pun tidak Yunani, ya? dizalimi. Rasul Ya, Yunani. wallahu alam. Mau dia Rasul Yunani, Rasul India, Rasul Pakistan, Rasul Papua, kami tidak berkesinggungan dengan ilmu usuluddin yang kami punya, ilmu pokok Islam. Emang apa masalahnya? Yang pasti Iya. Nabi itu pasti ketika diutus diajarkan apa? Ya, diajarkan la ilaha illallah. Bukan La ilaha trinitas, bukan tiga Enggak. Tuhan. Oke. Nggak Gitu. pernah, Ya, nggak pernah la ilaha illallah kepada Adam, nggak pernah. Menukil dari pernyataan Ibnu Abbas yang Zuma tidak tahu Ibnu Abbas ini bukan hanya sekedar sahabat ya, tapi ini adalah sepupu Baginda Rasul. Nah, Siapa sepupu kandung, ya. siapa bilang tidak tahu? Saya kan Sebentar. bilang kita tidak sedang membahas Ya, kan tentang karena kamu biografi. menghindar, gitu. Oke. Sebentar. Kita tidak sedang membahas biografi. Sebentar. Justru Kita- awal yang dibahas tadi itu adalah Injilnya Yesus yang kalian menghindar Gini, dari sana. Jadi Terlalu ternyata jauh kita ada nabi. nyebrang gitu loh. Ternyata ada nabi orang Yunani yang diutus ke bangsa Yunani dan dia adalah murid dari siapa, Aderion? Siapa yang mana? Zulkarnain. Si Zulkarnain. Musa. Dengarkan ayat Al-Quran sudah valid. Walikulli Bukan ummatin muridnya Musa. rasul. Setiap umat itu dikirim rasul Itu pada mana mereka. Pra? Apa masalahnya? Tidak ada masalah bagi Zuma. kami. Nabi kepada Yunani, Zuma. Nabi Pra, kau kepada megang yang Abbas, Pra. Gue megang yang lain nih, Pra. Dengar. Al-Quran pegangan saya, Bung. Al-Quran pegangan Dengar, saya. Bung. Zuma. Walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu memiliki rasul. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi siapa namanya Zulkarnain ini punya guru yang namanya Aristoteles. Jadi kamu bilang dia sih. la ilaha illallah itu hanya pepesan kosong. Bung, saya tamat Gurunya. kalau orang Kristen, Bung. Bung, saya tamat kalau kalian. Manusia, anak manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Jadi kalau berita-berita Israiliyat yang kau bangun seperti ini itu nggak akan menggoyahkan iman kita umat Islam. Kok berita Israiliyat aturannya Yunani-iyat dong. Kok Enggak Israeli? dong, enggak dong. Mana Sangat boleh jadi, Bung. Kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi. 50 tahun kemudian, Umar bin Khattab itu kalian akan sebut nabi di dalam ajaran agama Islam. Karena kalian takiyah, apapun bisa kalian takiyakan. Catatan-catatan wartawan pun Anda katakan Injil. Coba. Oke, Murid pertanyaan, itu murid siapa Yesus. nama putri Umar bin Khattab? Jadi, Tahu nggak, Zuma? agama yang tidak punya pedoman, ya, tidak punya pedoman jelas dari Tuhan, itu bisa merubah apapun. Tuhan dirubah menjadi manusia, kamu sedang manusia bisa Kamu dirubah sedang menjadi menyindir Tuhan. agamamu sendiri, bro. Oh, pegangan kami Kamu sedang Al-Quran. menyindir agamamu sendiri. Pegangan kami Al-Quran. Gitu. Ketika Anda mengatakan ada nabi diutus kepada Bani Israel, kepada orang Yunani, walikulli ummatir rasul. Nggak ada yang bertentangan.
Hanya Rasulullah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna. Kami tidak menceritakan semuanya. Gak ada Termasuk masalah ke kan? bangsa Yunani ya? Nggak tahu Gak ada ya. masalah, gak ada masalah. Tak Jadi masalah di nabinya situ. bangsa Yunani ya. Waktu itu manggil Tuhannya apa dong? Ya nggak masalah. Kira-kira. Nggak Nggak masalah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan Termasuk kami kami, oke. mengutus dan kami tidak menceritakan semuanya. Yang patut kami imani yang diceritakan gitu loh. Yang jadi masalah Patut itu kami yang imani. diceritakan di dalam kitab Masalahnya kalian. Zulkarnain Justru itu kalian tidak diceritakan imani. dalam surat Al-Kahfi ayat 85 sampai 89. Zulkarnain itu diceritakan. Kalian harus beriman bahwa ada Ya nabi cerita orang Yunani, bro. yang dibahas di Al-Kahfi itu yang kami imani, yang kami percayai. Nah, Tapi terkait iya. Zulkarnain untuk nabi orang Yunani, Artinya, kemudian bertemu dengan Aristoteles. Tidak Itu semua ada. diceritakan artinya. itu, Bang. Tidak semua Tidak. diceritakan itu kan karena kan Abang disuruh tanya sama kami. Makanya kami kasih tahu. Oh, yang ditanya itu ahli Itu. kitab, Loh, adik. ahli kitab Kalian itu bukan ahli apa? Itu kan kitab. gini, Bang. Ahli kitab itu Bani Israel. Kami tidak pernah mengaku ahli. Justru ilah kamu, Ya, terus ilahnya yang Bang kalian bertanya Dengar. kepada kalian itu Justru maksudnya di mana ilahnya- dalilnya di Al-Quran Sebentar, bertanya sebentar, kepada bentar, Bang. Kristen? Ada Nggak nabi ada. Islam, ada nabi Islam yang diperintah untuk mengajarkan neoplatonisme oleh Allah. Betul. Aristoteles. Ya, silakan aja Taki ya, nggak Aristoteles. apa-apa. Ku bilang, Bung, anak Maria semata wayang aja bisa kalian edit. Ini belum data loh, Bang. Kita belum nampilin Itu loh. data loh. Data Kita belum kasih apa? data. Data primer Data kami kalau itu Al-Quran dan Zulkarnain. hadits, Bung. Al-Quran dan hadits itu Kalau ada bisa data primer Abang kami. enggak kalau Oke, misalnya bergantung Jadi dengan kalau Quran, ada nggak akan kemudian bisa jawab, Bang. Nggak akan ada bisa jawab. kemudian kekuatan kalian bangun untuk membuat sebuah cerita baru seperti saran daripada siapa Kiai Pas tadi bikin sekte baru dalam Islam, itu biasanya kami paham kalian itu adalah umat takiyah. Oh, nggak mungkin. Takiyah Iya kan dong, itu kan takiyah. dari itu kan diksi dari Quran. Sekarang kita lihat dulu Yohanes 17 nomor 14 ini dulu. Takiyah enggak kalian di situ? Oh, enggak. Nah, buktikan. Gue jelasin, Pak. Aku Gua telah jelasin, Pak. Enggak, Ini aku gua bisa telah jelasin, loh. memberitakan firman-Mu. Aku sudah Anggaplah- menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Mana firman yang Yesus Ikutin. sampaikan kepada Ikutin. ke-12 muridnya? Mana? Ikutin aja. Anggaplah Ayo, itu kami mana? salah tafsir. Anggaplah kami itu salah tafsir ya. Mana? Anggaplah. Bukan salah Gua ikut, tafsir, Pak. memang salah, Gua ikut, Pak. memang salah. Pak. Kenapa? Karena di antara Anggaplah. dengar, di antara Yesus dengan Kristen itu ada jurang pemisah. Ada Ya. jurang pemisah di situ. Yesus Yesus hanya dengan untuk Kristen ada Bani jurang Israel. Kalian bukan Bani Israel. Bohong. Yesus mengatakan akan muncul di Kalau tengah-tengah mereka Yesus- penyesat yang nyamar seperti serigala, artinya nyamar seperti orang Israel. Siapakah dia? Kalau Yesus hanya untuk itu Bani jadi poinnya. Israel, sebentar. Jika Yesus hanya untuk Bani Israel dan Injil hanya untuk Bani Israel, kenapa Waroka punya Injil dan membaca Injil? Waroka apakah Bani Israel? Sesungguhnya. Coba dijawab. Ya. Sesungguhnya. Dengar. Dengar. Monggo, tafadol. Bani Israel itu adalah mereka yang berasal dari keturunan Yakub. Paham ya? Wih, Nah, ngeri. kemudian Paham. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di dalam Al-Quran maupun dalam kitab yang kalian pegang sekarang mengaku bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel saja. Terkait Waraka, banyak literasi yang mengatakan dia adalah orang Nasarah. Dia mengatakan rabi, bagian daripada rabi Yahudi. Apapun sukunya dia, rabi, sekali lagi saya pendeta katakan, jadi rabi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran dan ilmu Islam yang ada di kami itu bukan mempelajari tentang biografi orang per orang. Oke? Jadi siapapun Waraka, dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Sama seperti kami. Kami juga beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Allah. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau dibilang Iman itu pengikutnya, apa sih, Bro Jum? tapi kalau dibilang Iman itu apa sih pengikutnya artinya? adalah kalian, dengar, kalian bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan, aku tanya iman itu apa sih? Iman. Iman itu percaya, yakin. Nah, yakin. Hmm. Mungkinkah Nah, orang sekarang- Muslim yakin kepada sesuatu yang tidak tahu? Oh iya, namanya iman, Bung. Namanya iman. Kalian itu, dengarkan, kalian itu hanya pada fase percaya saja. Kenapa kalian percaya? Karena kalian melihat.
Ada Yesus bisa membangkitkan orang mati, percaya. Tapi tidak sampai kepada level iman. Oh. Tidak sampai kepada level iman. Iman Mantap juga ini. itu Anda ambil dari Al-Quran. Hebat ini. Kata iman itu Anda ambil guys, dari guys. Nggak ada dalam kitab Waraka kalian itu bin kata Nawfal itu bukan orang Yahudi. Bukan, dia orang Arab. Gue baru ngecek nih. Dia orang suku Quraisy. Terserah dia mau suku Arab, mau dia suku apapun. Berarti Yang jelas mereka ini berarti orang-orang mentang. yang ada pada zaman itu beriman kepada Ini baru Nabi gua Isa cek. alaihissalam sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dia membelokkan Waroka jadi orang Yahudi. Jelas-jelas Waroka itu orang Nasrani. Nah, Nasrani. kalau dia bilang Nasrani, dia tertipu, dia kena prank sama ucapannya sendiri tadi. Enggak Yesus dong. hanya diutus Yang jelas kepada- mau dia Yahudi, Yesus mau dia hanya Nasrani, diutus yang jelas dia kepada- bukan Kristen, oke? Yang jelas Yesus dia bukan hanya Kristen. diutus kepada Itu aja. orang Yang jelas Israel. dia bukan Tuhannya Kok Yesus. bisa Waroka baca Ah. Injil? Itu loh. Oke, Bisa Bang. Waroka baca Karena dia Injil? ahli Waroka kitab, ini. dia ahli kitab, Bung. Lah, dia kan bukan orang Dia ahli Israel. kitab, Bung. Tidak seperti bukan dengan orang Israel, kalian, Bang. ahli terjemah. Bang, dia bukan orang Israel. Ya terserah dia mau orang Israel. Artinya, mau artinya dia orang iman apa. Quran, artinya iman Quran nggak Pagi terbukti ini- secara sejarah. Pagi Maksudnya ini kita gimana? jadi terserah kolektor. Maksudnya Pak. gimana? Gini, Yesus, Bang bilang kan hanya untuk orang Israel. Lah, Kenapa itu nyampe ke pengakuan Waroka? Yesus. Coba tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk non Israel. Ada nggak? Bisa, ada. Oke, Ada. silakan Anda tunjukkan. Silakan. Yohanes Dia 10 pakai- ayat 16. pakai itu aja lah. Yohanes Apa yang 10 ayat dikatakan di 16. sana? Ada lagi padaku domba-domba lain yang Oh. bukan dari kandang ini. Domba Taruh, yang Bang. dimaksud. Dengar dulu, domba itu identik dengan siapa? Israel. Israel. Berarti apakah seluruh Israel ketika Yesus ada di tanah Yudea itu semuanya berkumpul di sana? Domba-domba itu bukan di negara Israel, itu bukan negara Israel. Israel itu kan anak keturunan Yakub, Bang. Betul. Nah, sekarang apakah Betul. keturunan Yakub semuanya ngumpul pada saat Yesus ada di Israel? Enggak, dia enggak ngomong kayak gitu. Kalau lo ngomong domba-domba, Bang. Makanya- domba-domba itu bukan ngomong Dek, tentang makanya, domisilinya, Dek, Bang. makanya Yesus berpesan, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa murid-muridku. Itu Nah, belum waktunya. murid Sama Bani seperti Israel yang Bang. tidak pernah bertemu Yesus, itulah yang dimaksud dengan domba. Tapi kalau Sahabat kalian Nabi bukan juga domba, nggak langsung kalian ke itu, Spanyol, Bung. nggak langsung ke Andalusia. Sahabat-sahabat Nabi itu di Arab dulu, nggak langsung pergi karena ada tahapnya. Enggak, kalau Rasulullah itu iya. memang diutus untuk kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil cuma alamin. lang- Tapi kalau langsung ke Yesus Eropa, diutus kan? hanya untuk domba-domba yang hilang Iya, dari ada Bani tahapnya, Israel. ada tahapnya, Bukan, toh. enggak ada tahapnya. Ada tahapnya, Bang. Itu ada tahapnya. Cuman Yesus mengatakan Tapi waspadalah juga kepada kita ya, serigala Bro. yang Bro, datang Adrian. nyamar seperti domba. Adrian. Nah, ini yang harus diwaspadai. Orang-orang yang Juga seakan-akan menampakkan dirinya seperti domba, Boleh, tapi bukan Bro. Israel, Silakan, bukan domba. Aku Boleh aku ngomong? lihat bagian. Aku Bang heran juga sama Bro Juma. Katanya Muhammad itu hanya untuk semua bangsa. Tapi di satu sisi bahwa Muhammad nggak pernah ke bangsa lain, dia hanya ke bangsa Arab. Baru Qur'annya pun hanya turun dalam bahasa Arab. Baru yang lain lagi ya. Katanya Isa masih hidup dan Isa nanti datang di akhir zaman. Dalam hadisnya tidak terjadi akhir zaman sebelum Isa datang menjadi hakim yang adil. Jadi saya jadi bertanya-tanya ya, kalau memang Isa yang disamakan dia dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, ngapain dia jadi hakim yang adil di akhir zaman di hadis itu? Hakim yang adil di akhir zaman itu untuk semua manusia loh. Oh enggak, kamu salah, Belajar, Erben. Kamu ngarang mengatakan bebas. salib, Loh, yang Erben. Bang Erben. Nanti Erben, kalau saya- Nabi gini, Isa gini. itu Kalau datang saya untuk tunjukkan menghakimi hadisnya gimana? antara ahli kitab. Kalau saya tunjukkan Ada hadisnya yang menerima bagaimana, dia bro? sebagai rasul, ada yang Bukan. menerima dia bukan Bukan, sebagai aku rasul. tanya dulu. Itulah yang Kalau dihakimi, kamu Bung. bilang aku ngarang, Makanya kalau baca tunjukkan kitabmu. hadisnya gimana? Di kitabmu pun Bukan, dikatakan dia akan datang Tidak. menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Enggak. Apa enggak? Jadi jangan Gimana gitu. sih? Jadi artinya gini ya, kamu itu Bro Juma terlalu anak-anak dalam membaca. Silakan. Jadi kamu itu apa? Enggak diupdate nalar membacanya. Enggak apa-apa. Gini ya, jadi gini. Saya mau kasih tahu sama teman-teman Muslim. Kamu menyerang iman Kristen berdasarkan kitab Kristen yang dikutip hanya satu ayat. Matius Tapi kamu 19 nomor mengesampingkan yang 28 kan lain. dia Waduh. ngaku sendiri tuh. Menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Oke, dia menghakimi 12 suku Israel, ya betul.
Terus di tempat lain mana dikatakan, dalilnya kalau dia akan menghakimi bentar, seluruh umat kalau manusia? saya tunjukkan bahwa Yesus nanti datang di akhir zaman bersama dengan para malaikat, Ya, oke, yang disertai dengan Yerusalem tunjukkan. baru. Kita akan urai. Makanya, Kita tunjukkan, kita cari Apa sanadnya. kemampuan Apakah untuk betul itu mengurai? ucapan Yesus atau bukan? Kita Waduh. cari sanadnya, coba. sekarang saya akan kitab baca Wahyu. hadisnya ini. Kau tunjukkan Di kitab hadis Wahyu ini sama saya. dikatakan, Itu akhir tulisan zaman Markus itu. tidak akan bentar dulu. Kita masuk ke sini dulu. Bro Kaya pas boleh tunjukkan gak ini? Akhir zaman tidak akan lagi Ayat berapa, terjadi. Itu di hadis. Saya harus Oh, buka itu ini. betul Saya- itu. Oke, Itu betul. benar, Sekarang aku tapi tanya sama bukan Bang. untuk menghakimi Bentar, seluruh bentar, manusia, bentar. Bung. Sebentar. Jangan panik, sebelum dibacain udah betul. Oke. Jangan panik. Sekarang kamu Betul sudah dia katakan, datang betul. sebagai tanda Oke. akhir zaman. Betul, Oh, kami beriman enggak, itu. yang aku tanya, akhir zaman itu hanya di Israel kah atau seluruh dunia? Dengar. Enggak, Kiamat akhir itu zaman itu datang, terjadi hanya dengar, di di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam, dulu. ketika dia datang itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Enggak. Yang aku tanya, akhir zaman itu terjadi hanya di Israel atau di seluruh dunia? Oke. Seluruh dunia. Kalau Terus? dikatakan akhir zaman tidak akanlah terjadi kalau Isa belum datang menjadi hakim yang Iya. adil. Oh, berarti- kamu framing. Hakim saya- yang saya lagi adil, ngetek. hakim yang adil Nah. untuk siapa? Loh, di Untuk hadis seluruh itu tidak manusia. dikatakan Datanya tunjukkan ke akhir saya. zaman tidak akan terjadi. Baru di dalam Quranmu juga dikatakan, di Quranmu atau di hadismu dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan di Ya. akhirat. Pertanyaan saya, apakah dunia itu hanya Israel atau seluruh dunia? Ya. Apakah akhirat itu hanya untuk orang Israel atau dunia atau seluruh bangsa? Jadi saya bingung juga melihat kamu. Artinya landasan pijakanmu ngomong itu seringkali menggerayangi keyakinanmu sendiri. Enggak dong. Jadi gini, Enggak. Bro Jun, Kamu saya ajari kamu kau, saya ajari serba kau. framing Saya ini. ajari kau. Kalau kamu serba kalau framing karena bentar dulu. ketidaktahuanmu. Bukan, kalau kamu Dikatakan membangun begini, Bro. argumen, Dengar dulu, janganlah kau Wa immin menangkap ahlil kitabi suci. illa la yu'minan nabi. Artinya tidak seorang pun dari Yahudi ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Bukan semua manusia. Di situ disebutkan ahli kitab. Orang Di Yahudi, sini- orang Yahudi Bukan. yang menolak Nabi Isa alaihissalam kelak Oke. akan terbelalak matanya ketika Nabi Isa itu turun. Ternyata dia betul-betul nabi. Dan bukan Tuhan, Oke. apalagi anak haram. Saya Itu maksudnya Al-Quran. tanya dulu samamu. Hmm. Yohanes itu orang Yahudi apa enggak? Yohanes yang mana? Ya orang Yahudi, betul. Iya, Yohanes setelah itu yang murid Yesus orang Yahudi apa enggak? Orang Yahudi. Terus iya, pernyataanmu tadi udah gugur dengan kau katakan itu Yahudi. Lah, memang ahli kitab kan sudah jelas tuh. Ahli kitab yang dimaksud di akhir Iya, zaman. enggak. Murid Ahli Yohanes kitab, itu ahli dengarkan Bung, ahli kitab dengarkan. yang mana yang kau Keturunan Yakub hari ini yang mereka memegang kitab Torah menurut mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap Yesus itu sebagai nabi. Oh, Begitu Yesus nanti datang kedua kalinya, Berarti- mata berarti- mereka akan terbelalak. Nah, Ternyata oke. Nabi Isa Yesus itu adalah Nabiullah yang mereka tolak. Karena mereka nganggap itu Tuhan. Oh enggak, itu beda lagi tuh sekte yang itu serigala nyamar domba itu yang Sorry ya sebentar ya bang, sorry bang. Bang, itu kalau Kalian di Isa luar, menjadi bukan ahli hakim buat orang Israel bang, itu bohong. Kenapa? Karena Isa itu sorry bukan bohong, salah maaf. Itu kurang tepat, kurasa. Karena apa? Isa itu turun juga di Damaskus di Syria. Ngapain? Iya kan ahli Nah, kitab itu itu lagi. banyak. Ahli kitab Ngapain? itu berada di Bukan mana-mana. ahli kitab kalau memang dia ahli menghakimi kitab orang itu berada Israel di mana-mana. datang ke kandangnya bukan ke Syria. Makanya dikatakan wa immin ahlil kitab. Ahli kitab di mana-mana kelak nanti akan beriman kepada Nabi Isa bahwa ternyata dia itu adalah nabi, bukan anak Siapa tuh haram. ahli kitab? Sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ini hadisnya. Jadi mungkin Bro Juma ini kan kebiasaan tidak suka membaca. Lihat ya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Kamu kok dibilang dia akan menjadi hakim yang adil. Kamu. Jadi kamu itu siapa itu, kata Muhammad itu? Ya hadis Yang itu kan diberikan tidak kepada orang masalah. Islam, orang. Tidak, Ya tidak Bung. masalah, berarti udah gugur Bung. kan pernyataanmu tadi. Oh, dengarkan dulu, Hadis Sahih dengarkan. Muslim nomor Dengarkan 127, dulu. silakan.
dengarkan saya, dengarkan saya. Ketika Nabi Isa itu Dari datang tadi kau kan kemudian, dengar. ketika Nabi Isa itu datang kemudian, Aduh. dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Iya. Saya belum Oh, masuk ke iya, situ. iya. Saya belum masuk ke situ. Itulah Ini- makanya jangan kalian dulu, akan jangan dihakimi, dulu, akan jangan diusir masuk oleh ke situ. Yesus. Itu dulu. Tapi kalau ahli Jangan kitab, masuk ke situ dulu. ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka Jangan terpelanga. masuk ke Oh, situ ternyata dia dulu. itu adalah Nabi. Kalau umat Islam udah Bukan. jelas dia Jangan adalah Nabi, nggak masalah di situ Jangan dia. dulu ganti topik. Jangan Nggak ada yang ganti Kita topik. fokus. Ketika Nabi Isa itu Jangan dulu. datang, Oke. ya, Sekarang dia menjadi saya mau hakim. gugurkan Dia dulu. akan menjadi hakim. Oke, saya Yang mau tidak gugurkan. menerimanya Saya sebagai mau- nabi, tempatnya di neraka. Oke. Coba bang, coba ganti Ntar dulu bang, maaf dulu. bang. Coba layar band, gitu. coba lihat, silakan layar Oke, band. saya bacakan dulu hadisnya ya. Silakan Jadi, aja. ya kamu Bang. mungkin kebiasaan baca Eh. Arab tapi nggak ngerti artinya. Oke, Dibacain aja. hadis Sahih Muslim nomor ya 127. Oke. Lambat kali nih. Hmm. Coba lambat banget ya. Hadis Sahih Muslim nomor 127. Oke. Lambat ya. Gue nggak begitu tahu gua hadis 27 tuh 28 ya. hadis sahih. Harus hati-hati soalnya. Berapa? No berapa? Le, ku cari. Lambat gak? Masih lambat gak? No berapa le? Biar ku coba cari. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Riwayat Muslim. Oh ini. Alright. Aku buka di Google. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Itu kamu tuh siapa tuh? Le. Ya kamu itu ya terserah dia lah. Tapi Manusia menurut saya itu. kamu Gimana itu gimana? manusia. Gimana? Sesungguhnya akan hadir di antara kamu. Gimana le? Dibaca lagi le. Sesungguhnya Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, Iya. ini kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Terus? riwayat Muslim nomor 127. Nah, terus? Kamu itu siapa itu? Enggak, tunggu dulu, baca dong, lengkapkan hadisnya, udah, aku jangan udah dipotong. Itu ku Waduh. bilang kalian ini umat takia. Hadis lengkapnya dibacakan, Bung. Iya. Dibacakan hadis lengkapnya. Di tengah kamu dia akan menjadi hakim yang adil. Akan menghancurkan apa? Dia akan menjadi Salib. hakim yang adil. Kamu itu Apa? siapa itu dulu yang harus kau jelaskan. Tunggu dulu. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan Ya udah, nggak pajak. masalah. Yang kita bahas itu sekarang. Isa Nah sekarang hanya yang untuk diadili Bani ini Israel siapa? atau semua Yang bangsa, percaya itu salib dulu. ini yang diadili siapa? Yang percaya salib. Loh, jangan dulu lari ganti topik. Kalau kamu diskusi, saya mau bahas. Benarkah Isa itu hanya untuk Bani Israel, itu yang saya bahas. Loh iya betul. Bani Israel Oh, itu Bani iya, oke. Israel. Sekarang ketika dia sekarang datang di tanya, tengah-tengah misalnya dia nih. akan menjadi hakim yang adil. Datang di Iya. tengah-tengah kamu. Siapa itu? Datang di tengah Sesungguhnya telah kamu. dekat masanya Isa putra Oke. Maryam akan hadir di tengah-tengah kamu. Oke. Tengah kamu Ya. itu siapa itu? Oke, di tengah umat manusia. Taruhlah di tengah-tengah Loh. umat Islam Oke, sesuai dengan jadi apa kau yang bukan kamu umat harapkan. manusia. Bukan. Si Juma ini umat manusia atau umat Ya, hewan? saya umat manusia, Bung. Ya udah Hanya berarti hewan, betul. hanya Bisa hewan yang datang menyembah kau sesamanya juga. manusia, Bung. Kalau Oh, manusia nggak akan berarti mungkin menyembah betul sesama ya. manusia. Jadi Demi kita juga Allah yang katakan jiwaku yang di tadi. tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Turun di tengah-tengah siapa? Mau di bangsa Arab, di tengah-tengah umat Islam, tidak masalah. Dia akan menjadi hakim yang adil. Yes. Semua orang, untuk semua orang ya. Iya, Enggak semua orang apa-apa. ya. Semua. Yes, enggak Nah, masalah oke, untuk udah, semua terima orang. kasih. Tapi yang Semua diadili orang, itu udah, yang terima mana? kasih. Yang diadili itu yang mana, Bung? Yang diadili itu yang mana, Bung? Terserah. Untuk semua orang kan udah Babi. selesai. Yang diadili kok babi rupanya. Iya, Iya, yang diadili itu Udah, siapa udah, kan? udah, aku Indikasinya udah, sudah babi, jelas. ya. Akan menghancurkan salib, membunuh babi,
menghapuskan pajak, kekayaan akan berlimpah ruah sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Itu diriwayatkan dan itu adalah hadis sahih. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Umat Islam diadili nggak? Diadili dong. Apa dasarnya diadili? Apa dasarnya diadili? Loh sebentar Bang. Maryam Emang itu ini satu. ini juga enggak. Bang Juma, ini bentuk pengadilan seperti apa nih menghancurkan salib? Membunuh babi itu apa? Pengadilan seperti apa? Kita nggak diceritakan, yang pasti Oh. mengadili. Dengar. Itu bukan penghakiman. Dengarkan. Harusnya Anda ini sudah merasa di sini. Karena dia menghancurkan salib. Anda harusnya merasa di situ. Merasa aneh saya. Memang benar saya ngerasa aneh dari penghakiman kok jadi bunuh babi gitu loh. Itu mendadak. Ya, disitulah buktinya. Ali Kalian daging. harus merasa gitu loh. Karena kenapa? Sudah dikatakan babi itu haram. Ya toh? Sama, Tapi kata siapa? tetap. Bukan, jangan dulu lari ke topik itu. Ya makanya kan jelas di sini Ya, diterangkan kita fokus seperti apa itu. yang saya uraikan. Isa itu Kalian Isa hanya itu- dengar Orang leher Ben. Memotong. Orang leher Ben. Jadi Bang Juma udah artinya gini ngakuin. ya. Iya, jadi Iya, konklusinya- begini. Dengarkan saya. Pasang kuping baik-baik. Nabi Isa alaihi salam akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, Untuk kalau Anda mengatakan untuk seluruh untuk manusia, tidak masalah. Itu adalah kebanggaan bagi kami karena dia adalah nabi Oke, kami. Artinya Eh. pernyataanmu tadi sudah gugur yang pertama. Kan itu yang tujuan Bukan, saya hanya mengikuti keinginan kalian. Bukan, Kenapa? Saya bicara data. Saya bukan berbicara. Loh, kalau kamu keinginan. bicara data, saudara Erben, kalau kau bicara data, kenapa kau putus dalilnya? Kenapa kau tidak lanjutkan? Kan aku kan udah bilang, siapa kamu itu di situ? Itu dulu. Semua orang. Kamu setiap di orang. situ orang Setiap yang orang. ada di tengah-tengah Rasulullah Muhammad SAW. Taruhlah umat Islam, dia akan Iya, menjadi hakim yang bukan. adil. Berarti ini Oke, orang nggak nah sekarang apa. kalau umat Islam mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, apanya yang mau diadili? Bukan yang kita Umat bicarakan Islam tidak itu percaya sekarang. salib. Umat Islam Bukan. tidak makan babi. Apanya yang mau diadili? Bukan, kau harus menjawab dulu. Semua orang haji itu sudah disuntik vaksin babi. Kau itu Beda. Jadi Beda kau. Jadi apa itu? Kau jangan bedanya? cerita kayak begitu. Kita uji Jadi umat Islam tidak percaya. Jadi Kita sudah uji sudah oleh- terbantahkan ya. Jadi gini, bukan, Anda bentar, ngambil bentar. hadits Aduh, untuk kemudian aduh. Anda dudukkan Yesus itu sebagai hakim. Hati-hati. Ingat, di dalam kitab kalian orang yang menuhankan dia diusir oleh Yesus. Matius 7. Hadis Oh, riwayat salah. Enggak salah Bang. Oke? Enggak semua Paham orang, ya? enggak semua orang yang Enggak menyebut semua dia orang. Tuhan. Nah, orang yang tidak diusir itu yang memanggil dia Tuhan, bukan Tuhan. Yang- Tuhan, kurios. Oh, enggak Oke? kayak gitu. Pembimbing, Enggak kayak gitu. pemimpin gitu. Tapi udah lah. Nah, sekarang begini, simple. Gue bisa jelaskan juga. Simple. Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Dia kan karena Jadi gini. yang ilahi. Enggak. Saya berbicara mengenai kehendak loh. Saya berbicara mengenai kehendak. Atas kehendak siapa? Oke, Silakan, Le. saya jawab ya. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud, gitu ya. Nah, oke, bentar dulu. Mengapa Allah menyuruh menyembah Adam untuk Saya malaikat? tanya Bukan samamu, kayak- saudara Bukan, Erben. sebentar dulu. Atas Sebentar kehendak dulu, siapa saya- kalian menuhankan anak Maria, menyetarakan Oke. dengan sang Bapa Bukan. yang mengutus Tadi dia? Kau Gitu bertanya loh. yang mana? Tadi pertanyaan pertama dulu ya. Jadi gini, saya masih ada waktu sekitar 5 menit untuk menjawab. Dengar dulu. Jadi Ini kalau kita masalah berbicara menyembah kehendak loh manusia, Erben. Harusnya Anda langsung jawab. bentar. atas kehendak Nanti Bapak. dulu, Bukan. Bang. Pelan-pelan dulu Bang, Ya satu-satu. namanya kan. Jadi gini, kalau memang hanya Allah yang harus disembah, mengapa Allah sendiri menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud? Artinya manusia bisa disembah, tapi bukan disembah menggantikan posisi Allah. Dan Yesus pun disembah orang Lucu, Kristen lucu, bukan lucu, menggantikan posisi daripada Allah sang pencipta, tapi dia disembah sebagai Mesias. Dalam hukum kerajaan memang raja itu harus disembah, dihormati, dimuliakan seorang raja. Nah, mana Itu perintahnya? yang pertama. Mana perintahnya Yang Bapak? yang kedua, Nyembah Yesus mana? loh,
Nanti gampang itu Juma. Akan udah berapa kali kau kuajari tentang Yesus disembah. Atas kehendak siapa kalian nyembah Yesus? Itu dulu poinnya. Jadi gini. Kehendak Yesus gini ya. kagak, kehendak Bapak juga kagak. Kehendak Paulus, yes. Oke, Salah enggak tuh? Saya Salah enggak? Nanti gini, enggak. Jadi gini, Juma kan belajar untuk mendengar. Iya, Supaya kamu iya. Oke, naik silakan. kelas, jangan hanya model suara. Saya Jadi minta gini. hal yang sangat fundamental loh. Enggak gitu. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bang Juma, sebentar dulu, gantian dulu dong Bang. Gantian biar enak. Le Erben dulu. Saya ini tidak pernah diminta Pak Jokowi, "Hai Erben, hormati aku." Enggak pernah dia ngomong gitu. Tapi aku memberikan penghormatan kok sama dia. Kecuali yang melakukan kehendak Bentar Bapakku. dulu, saya belum selesai. Jangan dipotong dulu dong. Ada Artinya gitu, gini, bro. Bro Juma. Bang Juma, ntar dulu. Enggak, masalahnya Kalau saya kita minta apa sudah- dikasih apa. Gitu lucu kan? Bukan. Saya Bukan, minta atas artinya kehendak gini. siapa kalian menyembah Yesus? Apa Iya, jawabanmu Jangan Erben? panik dulu, sebentar lagi dijelasin. Jangan panik Cuma. dong. Aduh. Dengarkan ya. Oke, jadi saya kasih. Atau siapa cara tahu Ibu belajar Yuni sama sudah kamu. bisa jelaskan atas kehendak Bentar, siapa bentar dulu, teman-teman dengar. Kristen menyembah Ayo Yesus. juga Bang. Bang nggak usah gitu. Kamu Dia tidak Islam itu. malu sebagai seorang Muslim Oh, tidak mau Islam. mendengar. Alhamdulillah Iya. kalau gitu. Islam Oke ya, dia. saya kasih gambaran samamu. Kalau kita sudah mengenal sosok seseorang Ya itu, atau ampun. sesuatu itu begitu mulia, Masya maka Allah. kita yang normal Apa yang pasti kau tahu jual ini memuji. Erben? Pak Balga, Aduh, ini. Pak Balga kamu itu suaranya, Le. Biar Bukan, keras lagi, Le. ini sudah Dengarkan Erben, begini dengarkan saudaraku. narasi yang saya bangun begini loh saudara Udah Erben. kayak pas di mute dulu Pak kayak pas biar aku selesaikan. Bang, makanya Bang, ayo lah Bang. Sebentar. 2 menit, 3 menit. Tolong lah Bang, tolong sebentar. Ayo, Le. Oke di mute. Tulang Jadi gini geser, ya. monitor. Ya, saya Di diam, dalam tapi Alkitab saya harap ada banyak- ada jawaban Ya, dari diam pertanyaan dulu saya. lah. Oke, ya, Biar siap selesai Bang, juga. siap Bang. Aduh. Tapi tunggu dulu ya sampai selesai Bang. Oke. Saya Le. bisa kasih data kalau Saya hal mute. itu. Ya. Saya lagi buka. Aku kan orangnya kan suka data. Nanti oke, saya hentikan aja ini. Jadi kita Apa, Bang? kita sekarang buka data kita ya. Buka data. Dengarkan dulu. Jadi saya mau kasih tahu samamu, Yesus itu bukan orang yang gila hormat, tetapi Yesus itu menunjukkan kualitas dirinya, maka dengan sendirinya orang suka atau memberikan sikap yang bagus kepadanya. Itulah Yesus. Jadi Yesus enggak gila hormat, hormati aku gini-gini enggak. Tapi Yesus menunjukkan kualitas diri yang sempurna sehingga dengan sendirinya orang sujud menyembah kepadanya. Itulah ajaran di dalam Alkitab, makanya Yesus disembah. Yesus disembah kok, bro. Oke ya, sebentar. Saya tunjukkan data-data. Oke. Ini saya tunjukkan data-data siapa yang menyembah Yesus. Yesus bukan minta disembah dia, tapi dia menunjukkan kualitas diri. Ini nih. Sebentar, saya buka. Oke. Ini. Oke, saya buka ya. Lihat data-datanya ya. Lihat ini. Jadi Yesus disembah oleh orang Majus, orang Kusta, ya orang Majus itu orang terhormat itu. Baru orang-orang murid-murid menyembah Yesus sebagai anak Allah, ya. Ini dia, Yesus disembah sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan Kurios, sebagai yang mulia naik ke surga, sebagai yang kuasa membuat mujizat, mengusir setan. Maka Yesus sembah ayat-ayatnya ini. Oke, jadi orang Kristen itu enggak karena Yesus bilang sembah aku maka sembah. Justru bagi orang Kristen kalau seseorang minta disembah artinya enggak berkualitas itu. Tapi kalau dia sudah berkualitas tanpa diminta pun orang sujud kepadanya, itulah kualitas. Ya, apalagi kalau sampai ngancam, kalau kau enggak sembah aku, kulaknat kau. Aduh, itu makin enggak berkualitas, itu enggak beradab. Kalau Yesus itu kualitasnya sempurna tinggi, maka nggak perlu dia minta sembah, langsung disembah. Nah itu jawabannya. Oke, jadi Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda tidak bisa menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yang kamu tunjukkan hanya jalan ninja. Loh, Bung, berarti saya katakan Yesus mengusir Coba. loh. Sekali lagi saya katakan Oh. Yesus mengusir.
Dan dia yang diusir itu adalah apa yang Anda bicarakan tadi. Saking berarti percayaannya ini kepada Yesus sampai dia sampai kepada level bisa ngusir setan, bermujizat, bernubuat. Karena dia saking percaya kepada Yesus sampai dia menyembah. Tapi Berarti ternyata Yesus mengusir makanya- orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka berlaku tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang Anda lakukan adalah Markus 5 nomor 2, Lukas 8 nomor 26, Markus 7 nomor 25, Markus 3 nomor 11. Mengikuti iblis yang memasuki roh tubuh manusia dan menyembah Yesus. Coba Anda lihat data yang saya sajikan tadi. Orang-orang yang kerasukan roh setan ketika melihat Yesus menyembah Yesus. Anda mencontohi siapa? Oke. Karena kita berbicara mengenai kehendak, Bung. Atas kehendak Jadi gini siapa ya. Anda menyembah Yesus? Bentar. Itu poinnya. Kalau masih butuh waktu silakan. Kan saya sudah jelaskan, bagi orang Kristen, nabi yang berkualitas, seorang guru yang berkualitas, itu tidak minta pengakuan bahwa dia berkualitas. Dia hanya menunjukkan kualitas dirinya. Orang sudah sadar bahwa dia berkualitas. Justru kalau ada sosok sesuatu yang minta disembah, minta diakui, itu artinya dia nggak pede dengan dirinya. Yesus itu sangat pede dengan kualitasnya itu. Maka dia nggak kayak gitu. Saya pikir kalau Bro Juma itu aja nggak bisa dipahami. Jadi gini, belajar itu kan bukan lagi kita tatanan anak TK. Kita ini kan sudah orang tua. Ya bro, di kantormu ibaratnya di tempat kerjaanmu, apakah bosmu hargai aku? Nggak gitu kan? Jadi ya udahlah, aku pikir aku selesai dulu ya. Aku mau ke kantor. Lanjut, apa Bro Adi? Siap. Hati-hati di jalan saudara Erben. Ya, teman-teman saya juga pamit. Ini juga sudah zuhur ini di Makassar. Sementara Oke, kita Mas. lanjut 20 menit siap, paling siap. lama, insya Allah saya kumpul lagi di sini. Oke, siap Ya. Bang, siap. Zuhur Bang, dulu. siap. Iya. Oke, 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 makasih yuk, ya. Yuk, Bro oke, Bang. Kaisar, Dinda Derion, thank you. Siap, Bu Yuni, siap, Bang. pamit. Ya, Oke. assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.